Demi Angkatan Laut Indonesia makin sangar, Jepang rela berikan kapal patroli besar gratisan plus dana segar 7,2 rupiah triliun. Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan strategis dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kesepakatan dengan Jepang dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nikkei Asia, pada 2022 lalu Perdana Menteri Fumio Kishida berbicara dengan Presiden Indonesia Widodo Widodo untuk menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan tersebut, dia berkata, "Kami berencana memulai penyelidikan terhadap penyediaan kapal patroli." Diumumkan juga bahwa mereka akan memberikan sekitar 70 miliar yen, setara 7,2 triliun rupiah, pinjaman Jepang untuk pengembangan pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Jumlah ini akan ditambah dengan sekitar 120 miliar yen yang telah dikeluarkan oleh Jepang. Diharapkan hal ini akan meningkatkan logistik Indonesia dan mendorong pertumbuhan. Mengingat banyak negara di Asia menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, Perdana Menteri juga memperingatkan, Jepang akan mendukung dekarbonisasi dan transisi energi yang sesuai dengan keadaan aktual masing-masing negara, katanya. Ia menegaskan akan maju dengan konsep Asia Zero Emission Community yang diusulkan untuk mewujudkan masyarakat dekarbonisasi. Kelanjutan dari kerjasama tersebut, menurut situs berbahasa Jepang mova.go.jp, diperbarui pada tanggal 16 Desember tahun 2023 di Tokyo. Berbicara di hadapan Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menyetujui pemberian bantuan hibah. Dengan dipertukarkan surat maritim mengenai rencana peningkatan kapasitas keamanan. Pasalnya, Indonesia dianggap memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas, terbesar ketiga di dunia, serta terletak di jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka dan Singapura, menjadikannya penting dari sudut pandang logistik internasional Jepang. Penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, bencana alam, sering terjadi di perairan negara tersebut. Namun Badan Keamanan Maritim negara tersebut tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mencakup wilayah yang luas dengan kapal patroli yang ada. Kapal, dan penguatan institusi terkait keamanan maritim, termasuk peningkatan peralatan seperti kapal patroli, merupakan isu yang mendesak. Dengan latar belakang ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Penjaga Pantai BAKAMLA pada tahun 2014. Berupaya memperkuat peralatan dan struktur BAKAMLA guna meningkatkan kemampuan pengawasan dan koordinasi terhadap badan penjaga pantai dalam negeri. Proyek ini akan memberi BAKAMLA satu kapal patroli besar yang dibangun oleh Jepang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim dan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan negara dalam merespons tantangan di kawasan Asia dan komunitas internasional dengan meningkatkan keselamatan maritim. Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan strategis dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kesepakatan dengan Jepang dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nikkei Asia, pada 2022 lalu Perdana Menteri Fumio Kishida berbicara dengan Presiden Indonesia Widodo Widodo untuk menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan tersebut, dia berkata, "Kami berencana memulai penyelidikan terhadap penyediaan kapal patroli." Diumumkan juga bahwa mereka akan memberikan sekitar 70 miliar yen, setara 7,2 triliun rupiah, pinjaman Jepang untuk pengembangan pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Jumlah ini akan ditambah dengan sekitar 120 miliar yen yang telah dikeluarkan oleh Jepang. Diharapkan hal ini akan meningkatkan logistik Indonesia dan mendorong pertumbuhan. Mengingat banyak negara di Asia menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, Perdana Menteri juga memperingatkan, Jepang akan mendukung dekarbonisasi dan transisi energi yang sesuai dengan keadaan aktual masing-masing negara, katanya. Ia menegaskan akan maju dengan konsep Asia Zero Emission Community yang diusulkan untuk mewujudkan masyarakat dekarbonisasi. Kelanjutan dari kerjasama tersebut, menurut situs berbahasa Jepang mova.go.jp, diperbarui pada tanggal 16 Desember tahun 2023 di Tokyo. Berbicara di hadapan Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Fumio Kishida dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah menyetujui pemberian bantuan hibah. Dengan dipertukarkan surat maritim mengenai rencana peningkatan kapasitas keamanan. Pasalnya, Indonesia dianggap memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas, terbesar ketiga di dunia, serta terletak di jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka dan Singapura, menjadikannya penting dari sudut pandang logistik internasional Jepang. Penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, bencana alam, sering terjadi di perairan negara tersebut. Namun Badan Keamanan Maritim negara tersebut tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mencakup wilayah yang luas dengan kapal patroli yang ada. Kapal, dan penguatan institusi terkait keamanan maritim, termasuk peningkatan peralatan seperti kapal patroli, merupakan isu yang mendesak. Dengan latar belakang ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Penjaga Pantai BAKAMLA pada tahun 2014. Berupaya memperkuat peralatan dan struktur BAKAMLA guna meningkatkan kemampuan pengawasan dan koordinasi terhadap badan penjaga pantai dalam negeri. Proyek ini akan memberi BAKAMLA satu kapal patroli besar yang dibangun oleh Jepang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim dan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan negara dalam merespons tantangan di kawasan Asia dan komunitas internasional dengan meningkatkan keselamatan maritim.